Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sajak-sajak Chairil Anwar, yaitu setelah melalui analisis struktural dan semiotik yang telah Reda lakukan setelah menyaksikan presentasi dari kelompok 6. Lanjut ya, kita langsung aja. Jadi di dalam video berikut ini ada 2 sajak Chairil Anwar yang akan Raida paparkan kepada teman-teman. Dan maksudnya analisis yang Raida sudah coba lakukan. Pertama itu yang judulnya adalah kepada peminta-minta. Nah, sajak ini setelah Raida coba analisis melalui analisis struktural dan semiotik, kalau teman-teman yang bingung apa sih itu analisis struktural dan semiotik, teman-teman Raida anjurkan untuk menonton video sebelumnya ya, karena di video itu sudah Raida jelaskan apa itu analisis struktural dan semiotik pada sajak. Langsung saja, analisis struktural pada sajak kepada peminta-minta ini. Pertama, secara tipografinya, sajak ini terdiri atas 5 bait yang masing-masing baitnya itu terdiri atas 4 baris. Kemudian diksi yang digunakan dalam sajak ini Raida rasa adalah pilihan kata yang sudah familiar. Di Raida sendiri sudah familiar ya, sudah sering Raida dengar pilihan kata ini, ataupun Raida sudah sering baca, entah itu di buku ataupun di berbagai media, bisa di televisi ataupun di media sosial lainnya. Kemudian imaji yang digunakan itu ada imaji penglihatan, imaji pendengaran. Imaji ini digunakan agar pembacanya dapat membayangkan, sehingga tuh dapat menimbulkan bayangan-bayangan di benak pembacanya akan peristiwa yang disampaikan oleh penyair melalui sajak yang dibuat, gitu ya. Di sini tuh ada imaji penglihatan, pendengaran yang Reda rasa di dalam sajak ini digunakan secara maksimal oleh penyair, karena saat membaca sajak ini Reda jadi bisa seperti melihat membayangkan, dalam bayangan Reda tuh Reda bisa melihat apa yang disampaikan oleh si penyair, dan ada tuh baris yang membuat Reda seperti mendengar juga. Nah, teman-teman yang penasaran kok bisa sih kita jadi membayangkan, melihat dan mendengarkan. Nah, jadi Reda sarankan buat baca sajak ini ya, karena kalau teman-teman baca itu yang kayak Reda tadi bisa membayangkan, melihat langsung tuh. Nah, karena sajak yang dibuat oleh penyairnya itu benar-benar menyampaikan, bisa membangkitkan bayangan-bayangan pada diri pembacanya saat membaca sajak-sajak yang dibuat. Salah satunya seperti Reda, itu bagus banget teman-teman, ini sajaknya cocok buat dibaca. Kemudian tadi sudah ya imaji, kata konkret. Di sajak ini Reda contohkan itu adalah kata dosa. Nah, di sajak ini kata dosa yang dimaksud adalah hasil dari perbuatan-perbuatan buruk yang sudah diperbuat oleh manusia. Kemudian majas yang digunakan, Reda rasa di sini ada majas hiperbola. Kenapa? Karena dalam sajak itu ada beberapa hal yang seperti dilebih-lebihkan. Pada bait pertama baris keempat itu ada kalimat yang nanti darahku jadi beku. Jadi di situ terasa sekali penggunaan majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan sesuatu agar lebih terasa atau menimbulkan tanggapan dari pembaca. Adapun yang Reda setelah membaca sajak berjudul kepada peminta-minta ini dapat dirasakan bahwa si aku dalam sajak ini tuh merasa selalu diingatkan akan dosa-dosa yang telah dia dapatkan, akan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama ini,
yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Dia tuh teringat ketika melihat pada diri peminta-minta. Maka dari itu, si aku dalam sajak ini segera kembali untuk mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, lanjut ya ke sajak yang kedua, yaitu sajak putih karya Chairil Anwar. Bait kedua itu berpola AABB. Bait ketiga itu berpola ABAB. Nah, itu ya polanya, pola akhiran setiap barisnya. Kemudian diksi, sama seperti sajak sebelumnya, diksi yang digunakan dalam sajak putih ini juga adalah pilihan kata yang sudah familiar. Reda rasa sudah familiar bagi diri Reda sendiri, karena saat membaca sajak ini, kata-katanya itu sudah Reda ketahui. Berbeda jika diksi-diksi yang digunakan itu Reda rasa kurang familiar, maka akan segera dicoba mencari maknanya dulu sebelum melanjutkan membaca puisi. Di sajak putih ini Reda rasa bisa kita baca sampai akhir karena pilihan kata yang digunakan oleh penyair juga adalah pilihan kata yang sudah familiar. Kemudian imaji yang digunakan dalam sajak putih ini ada beragam imaji ya. Pertama tentu ada imaji penglihatan, kemudian ada imaji pendengaran. Untuk penglihatan di sini bisa di bait pertama saja sudah terlihat jelas sekali. Kau depanku bertudung sutra senja. Berarti itu saat kita membaca kita akan membayangkan bahwa kau yang dimaksud itu ada di depan kita. Karena di situ dikatakan kau depanku, maka dia ada di depan kita. Kemudian ada juga, oke kita lanjutkan ya. Di sajak putih karya Chairil Anwar ini maknanya itu dalam banget. Dan Reda suka banget. Kenapa? Karena sajaknya itu hanya terdiri dari 3 bait, masing-masing baitnya itu terdiri atas 4 baris, tapi maknanya itu dalam banget loh teman-teman. Jadi buat teman-teman saya disarankan buat baca juga sajak karya Chairil Anwar, baca semuanya, tapi yang paling saya sarankan itu yang sajak putih karena menurut Reda maknanya itu dalam banget. Jadi buat teman-teman yang mau baca silahkan. Oke, kita langsung aja ya. Setelah Reda coba analisis ya, tadi tipografinya sudah tuh terdiri atas 3 bait yang masing-masing baitnya tuh terdiri atas 4 baris ya. Kemudian akhiran bait pertama itu berpola ABAB. Kemudian di baris selanjutnya tuh ada di situ di matamu kembang mawar dan melati. Nah, saat kita membaca itu kita akan membayangkan bahwa di mata orang yang kita pandang atau yang sedang kita pandang itu matanya sangat indah sehingga kita membayangkan seperti ada mawar dan melati di matanya. Wow, indah sekali ya. Kemudian di sini tadi Reda bilang ada imaji pendengaran ya, itu ada di bait kedua baris pertama. Pada kalimat sepi menyanyi malam dalam mendoa tiba. Di situ yang dimaksudkan akan sepi menyanyi itu maksudnya adalah suasananya itu sepi karena tidak ada obrolan antara si aku dan si kekasihnya. Akan tetapi kenapa ada kata menyanyi? Nah, perasaan si aku karena tidak ada pembicaraan, maka si aku itu seperti dapat mendengarkan perasaan yang ada di dalam hatinya. Karena walaupun tidak ada pembicaraan antara mereka, tetapi di dalam hatinya si aku ini membuncah sekali perasaan bahagia sehingga dia dapat seperti mendengarkan perasaannya itu. Di situ digambarkan dengan sepi menyanyi. Jadi suasananya
itu sepi karena tidak ada pembicaraan, tetapi di dalam hati si aku ataupun kekasihnya itu beragam, bisa dapat si aku dapat mendengar perasaannya itu ramai karena mempuncak rasa bahagia di diri si aku itu. Lucu banget ya. Lanjut. Selain imaji penglihatan dan pendengaran, ternyata di sini ada imaji penciuman juga, teman-teman. Di bait pertama, kembali ke bait pertama baris keempat, itu ada harum rambutmu mengalun bergelut senda. Jadi saat kita membaca, kita dapat membayangkan kita sama-sama bisa seolah-olah mencium bau harum dari rambut si kekasihnya aku ini. Padahal sebenarnya enggak ya, tapi karena kita saat membaca itu, jadi kita seperti membayangkan juga hal itu. Nah, itu mengenai imaji dalam sajak ini. Kemudian kita akan membahas mengenai maknanya ya. Jadi makna pada sajak puisi, pada sajak putih ini maknanya adalah bagaimana perasaan si aku saat bertemu dengan kekasihnya. Walaupun di pertemuan itu tidak banyak kata yang dapat diucapkan, akan tetapi perasaan yang dirasakan oleh si aku ini sangat membahagiakan dirinya, sehingga di sini ada pada bait kedua baris keempat itu ada kalimat yang menari seluruh aku. Saking bahagianya itu, rasanya si aku ini ingin menari gitu, menggambarkan rasa bahagianya dia. Jadi sangat membahagiakan. Kemudian bahwa rasa hubungan mereka antara si aku dan kekasihnya itu seakan-akan tidak bisa dipisahkan, walaupun itu dipisahkan oleh kematian. Jadi perasaan mereka itu sangat suci, sehingga mereka cintanya itu sangat suci sehingga merasa tidak akan dapat dipisahkan walaupun oleh kematian. Itu ada di bait ketiga yang berbunyi, hidup dari hidupku pintu terbuka. Dimana pintu terbuka di sini berarti ada sebuah harapan. Kemudian selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Jadi perasaan mereka itu, cinta mereka itu sangat luar biasa dan tulus sehingga seakan-akan tidak dapat dipisahkan. Wow, bagus sekali ya sajaknya, mendalam banget maknanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran boleh dibaca sajak-sajak tadi dan sajak-sajak Chairil Anwar lainnya ya. Jadi ada beragam sajak yang bisa jadi favorit teman-teman. Untuk Reda favoritnya 2 sajak tadi, yaitu yang pertama kepada peminta-minta, kemudian yang kedua yaitu sajak putih. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan Reda ya. Oh iya, biar nggak monoton seperti video-video sebelumnya, di video ini Reda mau kasih, semoga dia nonton sampai akhir ya, karena ini Reda omongkannya di akhir. Kan Reda biasanya suka kasih pantun nih. Pada video ini Reda nggak kasih pantun karena Reda mau coba pantun baru tapi belum ada ide. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, boleh kasih saran pantun di kolom komentar ya. Nanti pantunnya akan Reda pilih dan akan Reda bacakan pada video selanjutnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Dan Reda juga mohon maaf apabila penyampaian Reda sendiri ini ada yang membingungkan dan tidak berkenan di hati teman-teman yang lagi menonton. Mohon maaf ya. Baik, Reda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.